Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kembali kita masih akan melihat situasi dari Solo. Masih ada Mayfrey Syari dan juga Javier Justin di sana. Oke, langsung saja Mayfrey dan juga Justin. Tadi kalau kita sudah melihat ada putri-putri Indonesia, bagaimana yang sekarang katanya ada yang cantik-cantik juga nih yang hadir di sana. Nah, iya. Iqbal kalau misalnya ngomongin cantik pasti duluan ya, it's okay ya. Karena benar, Oh iya, benar. kita masih punya yang cantik-cantik juga untuk Anda semuanya ya. Saat ini kita sudah bersama dengan siapa? Ini dia, sudah ada Mbak Diah Permatasari yang ada di samping saya ya, yang juga akan berbagi cerita. Kenapa sih kita akhirnya mau ngobrol sama Mbak Diah ini juga? Karena memang Mbak Diah waktu menikah saat itu juga dengan menggunakan adat Solo ya Mbak ya? Iya, betul. Nah ini hari ini juga digelar, ini adalah pesta rakyat yang berlangsung di Solo. Kalau Mbak Diah melihatnya ini seperti apa sih Mbak? Jadi flashback lagi ya, nostalgia lagi ya? Iya, saya jadi ingat zaman 25 tahun yang lalu. Memang kalau di Jawa itu memang kalau menikah itu adat istiadat atau tradisinya itu harus pakem. Semuanya itu ada apa ya? Semuanya itu ada artinya soalnya, ada maknanya. Jadi kita nggak boleh sembarangan yang kayak misalkan menggunakan baju pun apa adatnya apa namanya kayak Kainnya, macam itu harus benar-benar harus pakem ya kan. Dan artinya di dalam corak atau apa namanya kainnya ya kan, itu juga harus, itu ada artinya semuanya. Oke, dan saat itu juga dijalani oleh Mbak Diah sekitar 25 tahun yang lalu ya? Iya. Oke, kalau misal kita lihat mungkin untuk outfit yang digunakan mungkin boleh dijelaskan sedikit. Mbak Diah tampil glowing sekali dengan hijau ya. Ini menyatu dengan alam sekali ya. Bagus. Boleh mungkin diceritakan sedikit tentang outfitnya? Ini sebenarnya outfit saya pakai 20 tahun yang lalu. Oh my goodness, berarti badannya tetap sama ya Mbak Diah ya? Sepertinya itu, seperti itu ya. Rahasianya apa sih? Coba rahasiain dulu deh. Ini dong cerita juga teman saya kan. Gitu. Coba kenalin dulu. Iya. Rahasianya apa ya? Sebenarnya nggak ada rahasia apa-apa. Sebenarnya 20 tahun yang lalu pada saat saya ini Mikrofonnya Mbak? lamaran. Saya dilamar sama suami saya. Itu saya menggunakan kebaya ini. Dan untuk perhiasannya pun coba saya pegangin aja. Ya, Biar bisa lebih dijelasin sama Mbak Diah ya. Ya coba silakan. Perhiasan saya pakai ini adalah peningset. Iya. Dari ibu mertua almarhumah gitu. Jadi ini semuanya masih yang dari dulu. Kalau untuk kainnya memang ini sudah agak sedikit modifikasi aja yang ini, karena yang kain saya yang lama itu sudah terlalu lama banget gitu. Saya kepingin agak sedikit berbeda. Iya, tapi luar biasa loh, kebayanya tetap fit ya. 25 tahun loh ya. Saya beda 5 tahun aja udah beda 5 kilo. Udah beda 5 kilo ya. Tapi yang sebelahnya ini juga tidak kalah menarik nih penampilannya. Boleh dong dijelasin juga nih. Yang pasti mencoba untuk pakem, respect yang menyelenggarakan dan bangga bisa ikut serta dalam acara ini. Oke, mungkin biar agak menghadap kamera biar kami bisa melihat juga secara seluruh ya. Ini berarti menggunakan apakah kebaya sendiri juga atau mungkin ketika tunangan juga atau gimana? Oh enggak, ini kebaya buatan Ibu Ayumi. Oh iya, oke. Batiknya juga di Wiron. Oke, siap. Oke, baik. Kayak gini. Oke, terakhir mungkin saya mau tanya ke Mbak Diah nih ya, sebelum nanti kita akan menuju ke selanjutnya. Teman saya ini mewakili yang berhijab. Oke. Dia bisa tampil dengan kebaya walaupun dia itu sebenarnya hijab. Oke, boleh. Ini berarti nuansa warnanya juga ungu ya. Luar biasa Jadi cantik. belakangnya ini tuh seperti Wah, sonde. tetap ada aksennya ya. Oke, nah ini unik sekali. sepertinya kita memang akan langsung mempersilahkan ini Mbak Diah dan juga rekan-rekannya untuk bisa menikmati rangkaian acara pestanya ya. Sekalian Mbak Diah ini bisa nostalgia ya. Ini nostalgia bang. Masa kecil saya kan main di sini, main di Mangkunegaran gitu. Jadi saya kalau masuk ke sini, aduh ini kayak ini kan suasananya cukup berbeda ya. Apalagi beberapa waktu belakangan ini juga terjadi modernisasi. Nah, melihatnya seperti apa nih Mbak? Kalau dibandingin sama zaman dulu? Sebenarnya sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya. Cuman mungkin namanya bangunan itu kan harus terus dirawat, diperbarui. Jadi agak sedikit berbeda tapi tetap sama kok. Baiklah, terima kasih banyak Mbak Diah Permatasari dan juga rekan-rekan, selamat kembali kemudian melanjutkan dan menikmati rangkaian acara pestanya. Terima kasih. Ya baik. Nah, itu tadi ya Justin, ini luar biasa sekali
sekali kalau dari tadi kedatangan tamu-tamu yang sudah hadir di sini dari berbagai kalangan. Kalau kita lihat ini juga bisa dikatakan satu pesta rakyat. Nah, yang satu ini tamu kita yang akan diwawancara ini juga begitu spesial. Nah, ini yang tadi juga ikut foto bareng sama Pak Jokowi dan udah ada di pelaminan. Saya mau tanya, ini justru penasarannya sama apa nih? Tadi waktu salaman ngucapin selamat, ada yang disampaikan nggak sama Pak Jokowi dan juga Mas Kaisang gitu? Apakah ada mandat-mandat tertentu gitu ya? Benar, langsung saja kita sambut, ini dia Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Erlangga Hartarto. Selamat pagi menjelang siang Bapak. Selamat pagi, Bapak. Baik, sehat Bapak. Kita salaman dulu Pak. Sudah siap melayani selfie ibu-ibu dari tadi ya Pak ya. Memang menjadi idola hari ini ya. Nah tadi Pak Erlangga, saya tadi langsung bilang sama Justin, kalau tadi kan saya lihat Bapak bersama dengan jajaran kabinet ini udah foto bareng ya Pak di pelaminan ya. Tadi ada yang disampaikan nggak sama Pak Jokowi ataupun Mas Kaisang saat ngucapin selamat gitu? Ya, tentu Pak Presiden mengatakan terima kasih dan beliau sedang bergembira bersama Ibu. Dan kita kan tadi foto bareng, jadi lebih cepat. Lebih cepat ya. Lebih praktis. Lebih praktis. Saya lihat tadi semua jajaran Kabinet Indonesia Maju beskapnya sama nih Pak. Sama, ya. Ini berarti memang sudah dibagikan dari kapan nih Pak? Karena kan masuk dalam jajaran panitia juga ya Pak? Jadi kita terimanya jadi saja. Jadi tinggal pakai. Tinggal pakai. Berarti Bapak juga nanti akan sampai ke sesi kedua. Apakah nanti akan extend di sini menikmati kota Solo atau gimana Pak? Saya kebetulan diberi tugas Pak Presiden untuk menghadiri KTT ASEAN Eropa. Siap. Jadi saya malam ini akan berangkat. Malam ini akan berangkat, tapi sebaik kalau kita bicara soal persiapan-persiapan yang sudah dilakukan, pasti Pak Erlangga juga kan terlibat langsung ya Pak ya dalam rangkaian acara persiapan yang ada. Kalau tadi dilihat Pak, ini kan satu sambutan luar biasa juga dari warga Solo ya Pak. Kalau kita lihat tadi kirapnya luar biasa meriah gitu. Pak Erlangga melihatnya seperti apa Pak? Menilai tentu, unsur budaya di dalam rangkaian acara tadi ini. disampaikan dalam pidato Bapak Presiden bahwa kita perlu mengangkat dan menghargai dan menjalankan sebisa mungkin masalah kebudayaan nasional. Dan kalau ada event-event seperti ini tentu kebudayaan nasional tepat untuk diangkat. Tepat untuk diangkat. Kita tahu nih ya, karena kemarin masa pandemi, perekonomian juga sedang berupaya untuk terus bangkit ya Pak ya. Recover together, recover stronger begitu kalau dari G20 kemarin kita jadi presidensi. Nah tadi yang masuk dalam 9 panggung itu juga banyak UMKM ya Pak. Nah kalau dikaitkan dengan bagaimana peningkatan ekonomi Indonesia ke depannya gimana Pak? Tentu UMKM ini kan menjadi bagian dari 90% ekonomi nasional. Dan dalam kebijakan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi juga prioritasnya UMKM. Jadi dan dalam acara seperti tadi, kirap di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, saya lihat ramai sekali. UMKM juga bisa menjajakan produknya. Jadi momentum-momentum seperti ini luar biasa. Dan juga banyak diberikan makanan gratis juga untuk masyarakat sekitar gitu juga Pak ya. Jadi Presiden yang juga memikirkan bahwa kesejahteraan rakyatnya seperti apa. Luar biasa sekali. Mungkin boleh ditanya nih Justin, harapannya berarti apa Pak? Benar, harapan dan juga doanya gitu. Ya tentu kepada Mas Kaisang dan Mbak Erina, ya selamat menempuh hidup baru dan tentu kita berharap bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Dan tentu ini adalah momen yang disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia dan tentunya harapan rakyat Indonesia juga besar sekali. Baik, pada kedua mempelai. Amin ya Pak ya. Pak Erlangga kan juga beberapa waktu lalu sempat menyelenggarakan pesta pernikahan untuk putranya ya Pak ya. Nah Pak Jokowi kan juga saat ini menyelenggarakan pesta pernikahan. Biasanya kan kalau orang tua menyelenggarakan pesta pernikahan ini kan agak-agak mumet gitu ya Pak ya menghadapi rangkaian-rangkaiannya. Curhat nggak sempat Pak Jokowi Pak? Aduh ini rangkaiannya banyak nih gitu Pak. Beliau ada kan Pak? Aktivitasnya luar biasa sampai hari Kamis masih ke Cianjur. Jadi memang beliau jadwalnya juga sangat ketat dan terbiasa dengan jadwal tersebut. Terbiasa dengan jadwal itu, jadi semuanya tetap dikontrol oleh Pak Jokowi ya Pak dan ya. puji Tuhan juga ada Pak Erlangga juga siap membantu Pak Presiden kita, jadi semuanya berjalan dengan lancar gitu Pak ya. Kita masih tunggu Pak nanti rangkaian acaranya, berarti hari ini akan banyak rangkaian acara yang berlangsung ya Pak ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Erlangga Hartarto sudah berkenan bersama kami Pak. Selamat kembali bergabung Pak, bertugas kembali, luar biasa ya. Nah ini benar-benar yang
kita ngobrol, yang kita interview itu orang-orang yang luar biasa sama ya. Semuanya juga tadi ada dari Putri Indonesia, ada dari kalangan artis dan juga politikus juga. Pokoknya menurut saya ini keren banget dan saya sebenarnya udah pengen dan penasaran untuk melihat review makanan seperti apa. Nah, tadi kita lupa tahan dulu ya. atau gimana? Kita tahan dulu ya. Tadi kita lupa ya. Kita tadi belum menyampaikan atau bertanya langsung sama Pak Erlangga. Tapi sebenarnya Justin, saya udah punya bocoran. Jadi beberapa waktu yang lalu saya udah sempat jalan-jalan keliling-keliling di area ini untuk melihat begitu ya persiapan yang dilakukan oleh tim catering. Cateringnya ini dari Sono Kembang Indonesia dan memang menunya dipilih langsung oleh Ibu Iriana Joko Widodo. Ibu Iriana langsung. Ya, di antaranya ini ada sate kambing kalau ada salah iga bakar juga, kemudian ada soto Solo juga. Banyak sekali memang kuliner-kuliner Nusantara yang dihadirkan di sini. Saya sampai belibet karena saya udah kebayang gimana enaknya, gurihnya seperti apa ya, yang pasti juga mungkin khas Jawa. Betul. Wah, ada manis-manisnya. Apalagi kalau cuaca panas seperti ini pasti bikin lapar ya, Bu, bikin lapar dan minuman-minuman yang juga seger es gitu juga banyak. Aduh, ya lama-lama aku melihat kamu udah seperti es cendol kalau gitu ya. Udah saking hausnya. Ya udah coba yuk kita lihat apakah kita sudah boleh merapat ke area catering atau belum. Sekarang kita kembalikan dulu ke Iqbal dan Shahnaz. Silakan. Baik, Mayfrey dan juga Justin. Tentunya ini juga membuat kita jadi pingin juga nih es cendol. Apalagi ngelihat bajunya udah warna hijau gitu ya. Bener, dan kebayang tuh ya aroma-aroma dari sate kambing di sana seperti apa. Sayang sekali kita nggak ke Solo hari ini. Kita ada di studio dan kita akan langsung lanjutkan perbincangan kita dengan Mas Gofar. Mas Gofar, tadi kita sempat singgung kalau kita akan ngebahas mengenai busana yang dikenakan oleh Mas Kaisang dan juga Mbak Irina. Nah, aku pengen tahu juga itu filosofinya gimana, karena aku melihat berbeda sama yang kemarin dan kali ini tuh kayak lebih regal gitu, lebih mewah dan lebih megah gitu. Baik, jadi tentunya busananya pasti berbeda karena kalau kemarin masih menggunakan busana Jogja, kemudian sekarang menggunakan busana Surakarta. Dan memang terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara busana Jogja dan busana Solo. Busana Jogja lebih ke kalem, lebih ke kelihatan sederhana namun maknanya cukup tinggi. Tapi kalau busana Solo itu menonjolkan glamor. Makanya kemudian busana Solo itu lebih banyak dipayet, lebih banyak dihiasi pernik-pernik dan lain sebagainya. Kalau maknanya sendiri semuanya hampir sama. Karena di dalamnya kemudian busana Jawa itu kalau pria dari atas kemudian blangkon, kemudian ini namanya beskap, ada bermacam-macam model. Kalau yang dipakai Mas Kaisang sekarang ini namanya atela. Atela. Ya, atela itu berskap yang garisnya di tengah. Kalau yang saya pakai ini garisnya di samping. Ini seperti yang dipakai oleh Pak Jokowi. Ini adalah namanya sikepan ageng. Nah, ini lebih dipakai oleh orang yang memang lebih usianya sudah tua. Jadi kalau ini tidak pantas dipakai untuk pengantin. Pengantin biasanya memakai yang kancingnya di tengah, dan kemudian itu disebut dengan juga busana kapangeranan. Jadi masih seorang pangeran yang kemudian menikah, maka busananya mengenakan busana itu. Oke, makanya juga tadi kita lihat jajaran menteri juga mengenakan kurang lebih yang sama seperti ini, seperti yang saya pakai. Seperti beskap gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat itu kalau dari sisi yang laki-laki, tapi kalau dari perempuan bagaimana? Apakah sama juga? Sama, justru ada sebuah kebalikan kalau dari sisi paes ya. Kalau paes yang glamour itu Jogja, karena Jogja itu paesnya kemudian pinggirnya itu diperada, kemudian kelihatan sangat anggun, sangat mewah gitu. Tapi kalau Solo seperti yang dikenakan oleh Mbak Erina itu tanpa perada, karena memang pakem Solo tidak mengenakan perada. Itu yang pertama. Tapi maknanya gimana tuh? Maknanya sama karena seperti paes terdiri dari beberapa bagian itu juga sama, cuman bentuknya saja yang berbeda. Tapi artinya semuanya, paes ini artinya sama. Kemudian seperti kita lihat Mbak Erina mengenakan busana yang tidak kalah glamor, sangat-sangat glamor busananya, dan ini merupakan paes yang disebut dengan paes Solo Putri. Solo Putri. Iya, Solo Putri. Jadi semuanya hitam tanpa ada ujungnya yang hijau. Karena ada bedanya kalau paes Solo basahan itu hitam, kemudian di ujungnya ini ada warna
kalau kita bilang gradasi warna hijau. Nah, tapi ini memakai hitam, jadi ini Hitam semua, paes Solo Putri. Oke, tentunya masih banyak hal yang menarik yang kita akan tanyakan ke Mas Gofar terkait dengan pernikahan dari Kaisang dan juga Erina begitu ya, apalagi berkaitan dengan apa yang sudah dipakai seperti paes tadi dan lain sebagainya. Tapi Anda jangan kemana-mana karena kita akan kembali mengobrol-ngobrol dengan Mas Gofar usai jeda karena program spesial hajatan Presiden Joko Widodo akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.